sebentar ya kita memberikan waktulah kepada teman-teman yang euforia gitu kan. Kalau bukan hari ini kapan lagi? Tetapi kata Pak Komisaris, kelamaan bahaya juga, nanti kita bisa nggak pulang. Masih Omikron, masih pandemi berkerumun tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita aman, sehat semuanya. Rapat Badan Legislasi pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan hasil harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah nih ya. Untuk itu, sebelum kami memulai agenda rapat, perkenankan kami membacakan susunan acara rapat sebagai berikut. 1. Pengantar Ketua Rapat sebagaimana berlangsung. 2. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Yang ketiga, pendapat atau pandangan mini fraksi-fraksi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Kelima, penandatanganan draft RUU, dan keenam, penutup. Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 16.30. Apakah agenda rapat yang dibacakan dapat disetujui? Untuk mempersingkat jalannya rapat dan atas izin anggota, kesempatan kami berikan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan laporannya. Oh, dirangkap ini. Ya, ini mengingat Teh Desi soalnya ini kan. Karena kita tahu Teh Desi akan hadir, makanya pakai baju biru gitu. Begitu Pak Jenderal. Yang laporannya didelegasikan kepada kami, Wakil Ketua Panja, untuk membacakan sepintas saja. Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Tengah. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 3 RUU yang kemudian disepakati dalam rapat panja bersama pengusul secara garis besar sebagai berikut. 1. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan teknis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Perbaikan aspek substansi di masing-masing RUU sesuai dengan karakteristiknya, antara lain perbaikan judul RUU menjadi pembentukan, penegasan cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah, penghapusan ketentuan yang mengatur mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan ketentuan terkait MRP, perumusan ulang terkait masa transisi pembentukan DPRP, dan penambahan 1 pasal baru mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang setelah undang-undang ini diberlaku di dalam bab 9 ketentuan penutup. Yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang berbahagia, berdasarkan aspek teknis, substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah dapat diajukan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Namun demikian, Panja menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Pleno apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima. Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja, wakil pengusul RUU, sekretariat, dan tim ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi RUU tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panja Dr. Andi Akta Supratman. Ini kebalik karena ini. Supratman Andi Akta sebenarnya ini ya. Kebalik nulis namanya, bahaya ini. Nanti diperbaiki lagi ya, coba dicek kembali ya, sepertinya kebalik ini. Ya.
Demikian laporan hasil panja RUU telah kita sama-sama kita dengarkan. Apakah laporan panja dapat kita terima? Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada perwakilan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya atas RUU dimaksud. Kami persilahkan, dan kalau boleh mengusulkan bisa disampaikan secara tertulis. Atau ya, poin terakhirnya maksud tidak perlu dibacakan semua, maksudnya begitu. Kami persilahkan dari fraksi PDIP terlebih dahulu atas seizin Pak Jenderal yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat mini fraksi PDI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah dibacakan oleh Seli Andriani Gantinda, nomor anggota A172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Merdeka. Yang terhormat Saudara Pimpinan Anggota Balik DPR RI dan hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan bimbingannya sehingga kita hadir bersama bertemu dalam agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Mohon izin pimpinan, berdasarkan apa yang tadi disepakati, saya akan langsung menyampaikan kepada pointer yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Berkaitan dengan undang-undang tersebut, fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan, diantaranya pertama, fraksi PDI Perjuangan berpandangan materi muatan dalam rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah seyogianya tetap dalam koridor implementasi pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 dengan mengacu pada materi muatan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua yang telah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya. Kedua, fraksi PDI Perjuangan berpandangan RUU Provinsi Papua secara yuridis formal merupakan penyempurnaan dari sejumlah dasar hukum pembentukannya untuk diselaraskan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang NRI tahun 1945. Demikian halnya terhadap kedudukan hukum Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Melalui rancangan undang-undang ini dipandang dapat memberikan dasar hukum yang kuat sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat daerah setempat dalam mengembangkan provinsinya. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan berpandangan pemekaran wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua. Keempat, fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pembagian wilayah dan penamaan daerah berdasarkan wilayah adat, kejelasan pembagian batas-batas wilayah pemekaran kabupaten atau provinsi, serta memperhatikan budaya dan hak-hak ulayat masyarakat adat Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Saudara pimpinan, anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin sekalian, berkaitan dengan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua, maka fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah untuk dapat dibahas di tingkat selanjutnya. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih atas dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan dan anggota serta yang telah melakukan pembahasan konsepsi rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Merdeka. Jakarta, 6 April 2022, Kapoksi Badan Legislasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Maijen TNI Marinir Purnawirawan, Sturman Panjaitan SH ditandatangani. Mantap. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Oh gitu. Barokahnya dapatnya. Hah? Kemana dulu? Hah? Situ dulu.
kasih ya. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya fraksi Partai Golkar. Terima kasih pimpinan dan anggota Balik yang saya hormati, pengusul yang saya hormati, atas izin Kapoksi, izinkan saya membacakan pendapat fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap harmonisasi pembuatan dan pemantapan 3 RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Dibacakan oleh John Kennedy Aziz, nomor anggota A272, daerah pemilihan Sumatera Barat II. Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi DPR RI, yang terhormat para anggota Badan Legislasi DPR RI, dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan sidang, balik, dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, perkenankan kami mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti rapat Badan Legislasi DPR RI baik fisik maupun virtual, dengan agenda pembahasan hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan 3 RUU tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan, RUU pemekaran Provinsi Papua Tengah, dan RUU pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah. Pimpinan sidang balik dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil kajian tim balik DPR RI dalam melakukan harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan dengan memperhatikan berbagai masukan fraksi-fraksi di Badan Legislasi, fraksi Partai Golkar DPR RI dengan menyatakan setuju terhadap harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan 3 RUU pemekaran provinsi, yaitu RUU pemekaran Provinsi Papua Selatan, RUU pemekaran Provinsi Papua Tengah, dan RUU pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini fraksi Partai Golkar menyatakan mendukung, menyetujui untuk RUU 3 provinsi yang dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi untuk diproses lebih lanjut dan akan dibahas di komisi terkait bersama pemerintah untuk menjadi undang-undang. Sebelum mengakhiri pendapat fraksi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat bekerja sama membahas 3 RUU ini. Demikian pandangan fraksi Partai Golkar DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 April 2022, pimpinan fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Haji Kahar Muzakir, Ketua, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MHum, Sekretaris. Selesai. Luar biasa. Diserahkan? Iya dong, masa nggak diserahkan? TBC terkesima tadi itu ngelihat Pak John laporan itu. Kok nggak ada yang foto saya? Loh itu ada itu. Nah, situ dulu. Itulah, apa Pak Turman nggak mau memfoto aku? Justru Bang Komar yang mau foto. Di situ, Pak. Oke. Kasih, Bang. Pak Amin itu ini satu komisi soalnya. Thank you.
Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Gerindra. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Badan Legislasi, pengusul yang saya hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan pandangan mini fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya pada kesempatan yang baik ini terhadap harmonisasi pertama, rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. Kedua, rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah. Dan ketiga, rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Dibacakan oleh Yan Permenas Mandena Sesos MSI, nomor anggota A136, Daerah Pemilihan Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Raya. Yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin sekalian yang saya kasihi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan bimbingannya kepada kita sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat pleno Badan Legislasi DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan terhadap harmonisasi rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang UU nomor 2 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota menjadi daerah otonomi baru untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua. Kemudian pasal 76 ayat 5 menyatakan pembentukan daerah otonomi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan ditetapkan dengan undang-undang, maka perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan ketiga provinsi tersebut. Yang terhormat saudara pimpinan, anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin sekalian yang saya muliakan, pembentukan provinsi tersebut akan memiliki manfaat sangat besar dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi keunggulan masing-masing daerah. Di antara permasalahan yang melatar belakangi pembentukan provinsi tersebut adalah belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat Papua sebagaimana di provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan di Papua masih menjadi yang tertinggi di Indonesia per Maret 2021, yaitu mencapai 26,86%. Sementara Provinsi Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan terbesar kedua, yakni 21,84%. Permasalahan lainnya yaitu isu kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, isu marginalisasi, perbedaan pandangan dalam perspektif sejarah dan status politik Papua, isu disintegrasi bangsa, jarak antar wilayah yang cukup jauh, belum berhasilnya pembangunan, tingginya biaya pembangunan sehingga infrastruktur dasar yang belum memadai, SDM yang kurang baik sisi kuantitas dan maupun kualitas, kondisi masyarakat Papua yang heterogen baik dalam bahasa, struktur sosial, wilayah adat, dan lain-lain. Pembentukan provinsi tersebut akan memperpendek jarak antara penduduk dengan pusat pemerintahan sehingga penduduk di wilayah masing-masing provinsi akan lebih diperhatikan dalam bentuk kemudahan pelayanan publik, percepatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah berkelanjutan, serta peningkatan program-program kesejahteraan rakyat. Yang terhormat saudara pimpinan, anggota Badan Legislasi, dan hadirin sekalian, fraksi Partai Gerindra DPR RI sejak awal memberi perhatian khusus dan besar tidak hanya terhadap pembahasan harmonisasi rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah,
namun juga salah satu anggota kami atau kami sendiri Yan Permenas Mandenas sebagai pengusul rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara. Karena itu, perkenankanlah kami untuk memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, pembentukan provinsi tersebut hendaknya tidak membebani keuangan dari kabupaten-kabupaten yang menjadi bagian dari wilayahnya. Keberadaan pemerintah kabupaten merupakan ujung tombak pembangunan di wilayahnya masing-masing sehingga akan berkurang kapasitasnya jika diharuskan memberikan dukungan dana kepada pemerintah provinsi selama 2 tahun berturut-turut. Kami berpandangan sebaiknya pemerintah pusat yang mencukupi pendanaannya melalui penyelenggaraan pemerintahan provinsi penyelenggaraan pemerintah provinsi baru tersebut melalui peningkatan dana alokasi otonomi khusus Papua. 2. Pembentukan dan pemekaran provinsi tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. 3. Peraturan perundang-undangan disusun untuk bisa dilaksanakan. Karena itu, kami mendukung adanya pengaturan mengenai kewajiban pemerintah pusat untuk melaporkan pelaksanaan undang-undang provinsi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 4 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Pengaturan ini juga sebagai wujud tanggung jawab DPR RI tidak hanya sekedar membuat undang-undang namun juga memastikan implementasinya di lapangan. Yang terhormat saudara pimpinan, anggota Badan Legislasi, dan hadirin sekalian yang saya hormati, berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui harmonisasi rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat yang lebih lanjut. Demikian pandangan fraksi Partai Gerindra. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 April 2022. Pimpinan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wakil Ketua Heri Gunawan SE nomor anggota A85, Wakil Sekretaris Bambang Haryadi SE nomor anggota A109. Sekian, terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Yan. Ini selamat menjadi manajer Persipura. Nah, harus kembali ke divisi utama. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Nasdem, Pak Amin. Terima kasih, Ketua. Mau dibacakan boleh, diserahkan naskah juga boleh. Mau bacakan setuju juga boleh. Biar adil dibaca sebagian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Balik DPR RI. Saya akan menyampaikan pendapat fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, dan konsepsi atas RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah. Disampaikan oleh Aminur Rahman, nomor anggota A376. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam restorasi. Puji syukur kita panjatkan karya Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat pleno Badan Legislasi DPR RI untuk mendengarkan pendapat fraksi dan pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Ketua dan pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan pendapat fraksi Partai Nasdem DPR RI atas ketiga RUU tersebut. Pimpinan dan anggota Balik yang saya hormati, termasuk para pengusul dari Komisi 2 dan hadirin sekalian yang saya hormati. Fraksi Partai Nasdem sangat mengapresiasi dan mendukung adanya pemekaran dan pembentukan Provinsi Papua Selatan, pembentukan Provinsi Papua Tengah dan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah, termasuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan pembentukan Provinsi Papua Utara. Pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua tersebut didasarkan atas memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua serta penduduk Provinsi Papua. Maka perlu dibentuk rancangan undang-undang atas pembentukan ketiga provinsi tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atas perintah serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Sehingga dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas 3 RUU ini, fraksi Partai Nasdem berikan catatan. 1. Pembentukan provinsi ketika provinsi itu melaksanakan pasal 76 Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan seterusnya. Kedua, pemberian nama atas pembentukan provinsi baru Provinsi Papua dapat dipertimbangkan untuk membuka forum diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, apakah tetap menggunakan penamaan yang diusulkan oleh pengusul atau didasarkan pada hal-hal lain bersama dengan tokoh masyarakat Papua, khususnya pada saat pembicaraan tingkat 1. Ketiga dan seterusnya tidak kami bacakan. Pimpinan dan anggota DPR, Balik dan pengusul Komisi 2 DPR RI yang kami hormati. Fraksi Partai Nasdem setelah mempelajari dan melakukan kajian atas penyusunan ketiga RUU tersebut oleh Komisi 2 DPR dan setelah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi DPR atas RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU pembentukan Provinsi Papua Tengah dan RUU tentang pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah, maka melalui rapat pleno Badan Legislasi yang terhormat ini, fraksi Partai Nasdem menerima dan menyetujui untuk selanjutnya dibahas ke tahap pembicaraan tingkat 1 bersama pemerintah. Demikian pandangan fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap 3 RUU tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan berkatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Dewan Pimpinan fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Robert Raud ditandatangani, Sekretaris Saan Mustafa ditandatangani. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Pak Aminur Rahman. Oke, siap. Lanjut. Mahal ini foto ini. Ya. Makasih ya. Terima kasih kepada fraksi Nasdem. Selanjutnya fraksi PKB. Bu Nur Nadifah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebangkitan untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak Ibu, anggota DPR RI yang saya hormati. Pendapat mini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang
Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan disampaikan oleh juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Haja Nur Nadifah nomor anggota A27. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama pada rapat pembahasan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah, RUU Provinsi Papua Tengah dan RUU Provinsi Papua Selatan. Pimpinan sidang, anggota dewan, hadirin yang saya hormati. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang agenda pemekaran Provinsi Papua merupakan bagian dari konsentrasi negara dalam memberikan pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat Papua. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa 3 provinsi di wilayah Papua merupakan agenda pemekaran Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan, bukan pembentukan provinsi baru. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 76. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang penamaan wilayah provinsi pemekaran tetap menggunakan penyebutan Papua. Penyebutan ini memiliki makna penyatuan dan pengakuan atas keberagaman setiap suku dan adat istiadat di dalam wilayah pemerintahan provinsi pemekaran. Sehingga penamaan provinsi hasil pemekaran tidak menggunakan nama suku tertentu. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang untuk penyesuaian, penataan, dan pembagian wilayah kabupaten yang berada dalam wilayah pemekaran Provinsi Papua, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengikuti hasil keputusan dalam pembahasan di Badan Legislatif. Pimpinan sidang, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, demikianlah pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap RU ini. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuannya agar RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Selatan dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian saudara pimpinan, para anggota, dan pemerintah, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Haji Cucun Ahmad Syamsur Rizal MAP Ketua ditandatangani, Dr. Andes Fathan Subhi Sekretaris ditandatangani. Terima kasih Bu Nur Nadifah dari fraksi PKB. Selanjutnya dari fraksi Demokrat, kami persilahkan Pak Santoso. Ya, sini cukup. Atau mau langsung diserahkan juga boleh, Pak. Terima kasih pimpinan. Pandangan mini fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Disampaikan oleh Santoso, nomor anggota A537.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi dan anggota, yang terhormat pengusul RUU ini, serta hadirin yang kami hormati, pimpinan dan anggota Badan Legislasi, serta hadirin yang kami hormati. Dilakukannya pemekaran terhadap Provinsi Papua didasarkan pada pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota menjadi daerah otonom dapat dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Pemekaran wilayah merupakan upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemekaran merupakan suatu keharusan dengan sejumlah alasannya, akan tetapi proses dan prosedur pemekaran Papua harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemekaran Papua selain harus mengacu kepada undang-undang pemerintahan daerah, juga mengacu kepada undang-undang tentang otonomi khusus bagi Papua, di mana dalam proses pemekaran harus dibicarakan dulu melalui Majelis Rakyat Papua dan DPRD Papua. Untuk itu, dalam proses percepatan pemekaran Papua diperlukan sosialisasi melalui pendekatan-pendekatan secara persuasif, melalui dialog dan musyawarah, agar setiap kebijakan bersifat bottom up yang memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat daerah. Dalam dialog tersebut, semua pihak harus dilibatkan dan didengarkan suaranya. Selain itu, landasan utama dari penetapan pemekaran wilayah seharusnya disandarkan pada landasan logis yang komprehensif. Beberapa landasan logis yang harus dijadikan pondasi dalam melakukan pemekaran wilayah ialah pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kewenangan lebih kepada masyarakat lokal untuk mengelola potensi sumber daya wilayah secara aktif sesuai dengan kapasitasnya. Partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian serta keberlanjutannya, menciptakan prinsip keadilan dalam mencapai kesejahteraan dan pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan. Sehingga pembentukan provinsi baru melalui mekanisme pemekaran wilayah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat wilayah induk dan wilayah pemekarannya serta dapat memperkuat ketahanan nasional. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati, terkait rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah, fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemekaran daerah di Papua harus dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP berdasarkan pertimbangan 7 wilayah adat dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain politik, administrasi atau birokrasi, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, fasilitas umum, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan aspirasi masyarakat Papua. Pemerintah harus dapat mempersiapkan infrastruktur dasar sebelum melakukan pemekaran agar daerah pemekaran tersebut memiliki kesiapan untuk menjadi provinsi baru. 2. Fraksi Partai Demokrat berpandangan jangan sampai penentuan pemekaran wilayah dilakukan dengan tergesa-gesa yang menyebabkan kebijakan pembangunan di wilayah baru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran wilayah harus direncanakan secara matang terkait hubungannya dengan kemampuan daerah induk dan DOB dalam mengatasi distorsi pembangunan yang terjadi pasca pemekaran agar tujuan pemekaran wilayah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan wilayah dapat tercapai. 3. Terkait hak-hak bagi orang asli Papua, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa perlu untuk melakukan penguatan redefinisi serta pengaturan tentang prioritas utama orang Papua
untuk ikut serta dalam berbagai bidang pembangunan di tanah Papua, khususnya dalam kehidupan berpolitik dan memiliki wewenang untuk membangun tanah Papua, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuannya, yaitu mengurangi kesenjangan antara provinsi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati, pada hakikatnya fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pembangunan di Papua harus berbasis kebudayaan orang asli Papua. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang ada di Papua dapat diatasi dengan memperbaiki komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua bersama pemerintah daerahnya. Berdasarkan catatan fraksi Partai Demokrat di atas, kami berharap aturan-aturan turunan dari RUU ini ke depannya akan lebih memberdayakan daerah, sehingga hakikat otonomi daerah yang menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun NKRI dapat terwujud. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat menyetujui rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah untuk dibahas di tingkat selanjutnya. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat. Karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Itu yang paling penting. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 April 2022. Pimpinan Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSI, Sekretaris Marwan Cikasan MM. Masing-masing ditandatangani. Terima kasih Pak Santoso dari fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya dari fraksi PKS, kalau tidak hadir secara fisik tadi sudah. Melalui Zoom, pimpinan. Oh, Pak Mulyanto, silakan Pak Mulyanto. Iya, siap. Baik, terima kasih pimpinan. Kami membacakannya melalui Zoom. Pendapat mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Disampaikan oleh Mulyanto, nomor anggota A450. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi, juga pengusul RUU ini, rekan-rekan serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam rapat Badan Legislasi DPR RI hari ini.
salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun kesejahteraan. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pembentukan RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah sangatlah penting, mengingat tujuan pemekaran Papua dan Papua Barat antara lain untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, mengatasi masalah indeks kemahalan konstruksi akibat kondisi geografis yang berat di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih maksimal terhadap orang asli Papua. Selain itu, ini merupakan amanah dalam pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang berbunyi, pemekaran dilakukan oleh pemerintah dan DPR tanpa melalui tahapan daerah persiapan. Pimpinan serta anggota yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah sebagai berikut. Pertama, fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada Komisi 2 DPR RI yang telah menginisiasi dan Badan Legislasi DPR RI yang telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Kedua, fraksi PKS sepakat pengaturan pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah menekankan pada prinsip negara kesatuan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan selanjutnya disebutkan dalam pasal 18B ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Keempat, fraksi PKS mengusulkan di bagian mengingat perlu dimasukkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemekaran daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 129 Nomor Tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksanaannya. Keenam, fraksi PKS sepakat penetapan wilayah kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat, baik terkait karakteristik suku, adat, dan budayanya. Pimpinan dan anggota serta hadirin yang kami hormati, menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menyetujui draft rancangan undang-undang tentang RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
Demikian pendapat mini fraksi ini kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin semua, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini, Sekretaris Hajah Lydia Hanifah, masing-masing ditandatangani. Demikian pimpinan, nanti dokumennya kami sampaikan melalui sekretariat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyanto. Sebelum ke fraksi PAN, rapat kami perpanjang terlebih dahulu 10 menit ya. Nah, kami persilahkan fraksi PAN. Terima kasih pimpinan. Saya akan berusaha untuk tepat 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan juga Provinsi Pegunungan Tengah. Dibacakan oleh Desi Ratasari, MSc MC, A497, Jawa Barat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pimpinan yang kami hormati, anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia dan juga pengusul dari Komisi 2. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Provinsi Papua saat ini memiliki luas wilayah 289.388,43 km persegi yang terdiri atas 28 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 berjumlah 4.303.707 jiwa. Tentunya, fraksi PAN meyakini bahwa hal tersebut akan memiliki manfaat sangat berarti dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi keunggulan daerah baik secara geografis maupun secara sumber daya manusianya. Memperhatikan dinamika yang berkembang di Badan Legislasi saat harmonisasi atas RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah, fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian bersama. Antara lain, pertama, fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi upaya untuk melakukan pemekaran terhadap wilayah Papua. Hal ini diharapkan akan mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Fraksi Partai Amanat Nasional meminta agar pemekaran wilayah Papua diselaraskan dengan kekhususan yang telah diberikan kepada Papua berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kedua, fraksi Partai Amanat Nasional mendorong agar pemekaran wilayah Papua terutama terkait dengan pembagian wilayahnya perlu didasarkan dan harus mengakomodir kepentingan wilayah adat Papua. Hal ini penting dilakukan agar identitas masing-masing adat istiadat, budaya, alam, dan kehidupan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Karenanya, fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pembagian wilayah adat harus disesuaikan dengan kondisi aktual di Papua. Untuk itu diperlukan kajian secara komprehensif guna pendistribusian wilayah kabupaten kota yang masuk dalam satu provinsi. Di samping itu juga perlu memperhatikan kesiapan berbagai aspek seperti kesiapan infrastruktur, keamanan, sosial, politik, dan yang lainnya dalam menetapkan ibu kota provinsi. Yang ketiga, fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa keragaman suku yang ada di wilayah Papua telah menjadikan Papua dengan ciri khas yang sangat unik. Karena itu, dalam pembagian cakupan wilayah tidak saja dipandang untuk menyatukan Papua dalam legalitas hukum saja, tapi juga perlu dipertimbangkan persoalan perspektif sosial dan psikologis, bagaimana menyatukan mereka untuk bisa tetap dipertahankan identitasnya, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara pimpinan yang kami hormati, anggota Dewan, pengusul, dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU usul inisiatif Komisi 2 DPR RI atas RUU tentang Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pendapat fraksi Partai Amanat Nasional atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 April 2022. Pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudaraku Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG MHUM MH Ketua ditandatangani, dan Saudaraku Eko Hendro Purnomo Esos Sekretaris ditandatangani. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Jadi semua RUU yang dibacakan Teh Desi tetap membuat Pak John terkesima. Gitu. Apapun undang-undangnya. Pak Sturman gimana? Terkesima? Ya, terima kasih Bu Desi Ratnasari. Selanjutnya dari fraksi P3, Pak Anas Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan dan seluruh anggota balik yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap usulan rancangan undang-undang tentang Provinsi RU Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Saya tidak akan baca keseluruhan. Atas dasar pertimbangan serta setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah Papua, DPRD Papua, MRP Papua, tokoh adat Papua terkait RUU Provinsi ini, maka 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat mendukung keputusan terhadap harmonisasi RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah agar dapat diputuskan untuk disesuaikan dengan peraturan pendukung lainnya. 2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat menyetujui usulan rencana pembahasan RUU Provinsi Papua Selatan, tetapi dengan memperhatikan A. Menjaga kearifan lokal dan adat yang ada di Papua dengan meningkatkan peran orang asli Papua yang lebih besar dengan semangat kebinekaan Tunggal Ika yang merupakan warisan dari leluhur yang nilainya luar biasa dari zaman dahulu. B. Pemekaran di wilayah Provinsi Papua perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa-masa mendatang, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. C. Kami menyadari bahwa praktek desentralisasi asimetris di Indonesia masih memerlukan penataan dan penyesuaian struktural di berbagai kebijakan pemerintah dan pembangunan, baik di level pusat dan di level daerah. 3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui tindak lanjut tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah karena secara garis besar telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pimpinan sidang, saudara-saudara anggota balik yang saya hormati, demikian pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Semoga pembahasan ini dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 April 2022. Pimpinan fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. HM Amir Uskara MKes, Ketua, ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Setelah kita dengarkan pendapat semua fraksi dan menyatakan setuju, apakah hasil harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah dapat disetujui? Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pengusul untuk menyampaikan beberapa hal mungkin. 1 menit. Atau 2 menit ya, 2 menit. 1 menit, Assalamualaikum aja. Kami persilakan Pak Samsur Rizal. Terima kasih pimpinan Balik yang memimpin rapat kita pada hari ini, sekaligus sebagai Ketua Panja penyusunan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang dari 3 provinsi di Papua, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lain yang kami ingin sampaikan adalah menyampaikan penghargaan terima kasih kepada semua anggota Panja yang sudah bertukus lumus, merumuskan hasil sehingga kita dapat sampai kepada kesimpulan. Dan terima kasih juga kami kepada pihak TA Balik yang juga ikut berperan dalam merumuskan putusan kita bersama pada hari ini. Semoga ini menjadi amal ibadah kita dan bakti kita pada bangsa dan negara, khususnya kepada bangsa atau suku kawan kita yang ada di Papua. Semoga mereka dapat hidup bersama berdampingan dengan kita semua di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsur Rizal yang sudah mewakili pengusul. Selanjutnya adalah penandatanganan naskah RUU, tapi atas seizin dari anggota. Nanti penandatanganannya akan dilakukan setelah rapat ini ditutup dan menjadi bagian tidak terpisahkan. Selanjutnya kami tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.